Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas soal materi mengenai penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Nah, materi ini kita jumpai di SD maupun SMP kelas 7 ya. Nah, materi ini sering menjadi masalah bagi beberapa orang karena bingung, apalagi mengenai penjumlahan pengurangan yang hasilnya nanti negatif ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, perhatikan, yang pertama sebelum memulai materi ini kita harus paham dulu konsep mengenai penjumlahan pengurangan ya. Perhatikan, pertama, jika nanti bilangan positif ditambah bilangan positif, itu hasilnya adalah positif. Yang kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, itu hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu yang ketiga, bilangan positif ditambah bilangan negatif, itu hasilnya tergantung. Ya, tergantung. Nah, tergantung apa ini Pak? Tergantung siapa yang lebih besar. Perhatikan ya, jika positif yang lebih besar, maka jika positifnya lebih besar daripada negatif, maka hasilnya adalah positif. Hasil positif ya. Jika positif lebih besar dari negatif, maka hasilnya positif. Nah, sebaliknya, jika negatif lebih besar dari positif, maka hasilnya adalah, iya, pasti tahu ya, negatif. Nah, jadi ini konsep yang harus kita tahu dalam penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita ambil contoh soal. Nah, perhatikan, kalau nanti katanya misalnya 5 tambah 6. Perhatikan, 5 itu positif, 6 itu positif. Maka cukup kita tambahkan. 5 tambah 6, 11 ya. Contoh 2, ini nggak ada masalah ya. 24 ditambah 25. Nah, ini juga sama-sama positif. Maka cukup kita jumlahkan. 24 tambah 25, 49. Nah, mungkin sampai sini tidak ada masalah ya. Lalu masuk berikut. Nah, ini contoh yang positif. Nomor 1 ya, positif tambah positif. Nah, yang nomor 2, untuk yang negatif ditambah negatif. Oke, ini contohnya. Misalnya katanya, perhatikan, min 5 dikurang 11. Nah, ini boleh saya tulis min 5 ditambah min 11. Nah, boleh saya tulis seperti ini. Min 5 ditambah min 11. Keduanya negatif. Kalau dua-dua negatif, cukup kita tambahkan saja. 5 tambah 11. 5 tambah 11 itu 16. Tapi kita buat min 16. Contoh soal lagi. Min 31 dikurang min 42. Nah, perhatikan. Ini dua-duanya negatif, boleh saya tulis min 31 ditambah min 42. Nah, boleh saya tulis seperti ini. Nah, karena dua-dua negatif, cukup kita tambahkan 31 tambah 42. Nah, 31 tambah 42 adalah 73. Tapi karena ini negatif, kita buat min 73. Oke ya? Bisa kira-kira? Oke, satu lagi saya kasih contoh soal. Oke, misalnya min 58 dikurang 13 ya. Min 58 dikurang 13. Nah, ini boleh saya tulis min 58 ditambah min 13. Oke, perhatikan ini sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif cukup kita tambahkan lalu hasilnya negatif. Yang pasti di sini negatif. 58 tambah 13 itu sama dengan 71 ya. Jadi hasilnya adalah min 71. Lalu sekarang bagaimana kalau 1 tambah 1 kurang? Ya. Tambah positif, maksudnya positif ya. Positif ditambah negatif. Ya, maksudnya bagaimana kalau ketemu positif ditambah negatif? Nah, ini yang menjadi sering masalah ya. Ini yang sering masalah, apalagi untuk anak SD dan SMP. Nah, perhatikan, saya ambil contoh misalnya min 8 ditambah 15. Nah, min 8 ditambah 15. 1 negatif, 1 positif. Nah, ini positif tambah negatif sama aja konsepnya dengan negatif tambah positif ya. Sama-sama hasilnya tergantung siapa yang lebih besar. Perhatikan 15 dan 8, yang lebih besar adalah si 15 daripada si 8. Konsep mencarinya, kalau beda tanda, ingat kalau tadi sama tanda, sama-sama positif, cara mencarinya tambahkan saja. Kalau dia positif, sama-sama positif, hasil tetap positif. Tapi kalau negatif, ketemu negatif atau negatif tambah negatif, tetap dijumlahkan konsepnya, tapi hasilnya negatif.
Nah, untuk yang beda tanda, satu negatif, satu positif, konsep mencarinya adalah dengan mengurangkan. Kita buat di sini ya. Nah, perhatikan. Min 15 tambah, min 8 tambah 15 maksudnya ya. Nah, cara mencarinya, kita buat 15 dikurang 8. Nah, begitu caranya. 15 kurang 8 adalah 7. Nah, masalahnya hasilnya positif apa negatif? Kita lihat, ya. Kita lihat, 15 lebih besar daripada 8 dan 15 itu adalah positif, maka hasilnya adalah positif. Tadi kan konsepnya tergantung siapa lebih besar. Kalau positif, hasilnya positif, berarti ini hasilnya adalah positif 7. Sekarang bagaimana ini contoh soalnya? Bagaimana kalau seperti ini? Min 58 ditambah 69. Nah, perhatikan. Min 58 ditambah 69. Siapa yang lebih besar? 69 ya. Maka tetap konsepnya adalah 69 dikurang 58. 1. Ya, hasilnya adalah 11. Lihat, 69 bilangan positif dan dia lebih besar. Maka hasil positif. Hasilnya 11. Sekarang bagaimana kalau contohnya seperti ini? 25 dikurang 39. Nah, perhatikan. 25 dikurang 39. Nah, ini boleh saja saya tulis menjadi 25 ditambah min 39. Nah, ini jelas ya, positif tambah negatif. Biar sama bentuk rumusnya. Positif tambah negatif. Tapi perhatikan, siapa yang lebih besar? 39 atau 25? 39 ya. Maka tetap dalam mencari kita buat 39 dikurang 25. 9 kurang 5, ini kurang ya. 9 kurang 5, 4. 3 kurang 2, 1. Tapi hasilnya negatif karena yang 39 tadi adalah negatif. Min 14. Paham kira-kira? Oke, saya kasih contoh lagi. Nah, bagaimana kalau konsepnya seperti ini ya? Min 63 ditambah 24. Nah, perhatikan. Nah, ini sama saja konsepnya. Lihat, siapa yang lebih besar? Negatif atau positif? Yang lebih besar adalah si negatif. Pasti nanti hasilnya negatif. Nah, untuk mencari, tetap kita kurangkan. 63 dikurang 24. Oke, kurangkan. 13 kurang 4. Nah, 13 kurang 4 itu 9. Ini tinggal 5. 5 kurang 2 itu 3. Ya, jadi hasilnya adalah positif apa negatif? Ya, jelas negatif karena ini lebih besar ya. Min 39. Nah, begitu kira-kira konsepnya ya. Jadi kita harus tahu membedakan kalau positif tambah positif, negatif tambah positif. Ini contoh-contohnya ya. Negatif tambah negatif maksudnya ya. Lalu positif tambah negatif. Nah, untuk positif tambah negatif konsepnya sama aja dengan negatif tambah positif. Hasilnya tergantung siapa yang lebih besar. Oke, sekarang bagaimana? Nah, ini juga sering menjadi masalah. Kita masuk bagian kedua ya. Kita buat dulu ini di sini. Nah, bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Ya. Contoh soal ya. 42 dikurang min 15. Nah, 42 dikurang min 15. Nah, ini tidak ada dalam konsep kita tadi. Yang tiga ini. Ya, positif tambah positif, negatif tambah negatif, positif tambah negatif, atau negatif tambah positif. Tidak ada konsepnya di sini. Nah, untuk ini kita harus tahu dulu konsep dalam perkalian negatif. Nah, saya buat di sini ya, perkalian negatif ya. 1, perkalian positif dan negatif. Nah, perkalian positif dan negatif. 1, positif dikali positif. Ini jelas tahu lah ya, itu hasilnya positif. 2, negatif dikali negatif, itu hasilnya positif. Ya, min kali min, itu hasilnya positif. Ketiga, negatif kali positif, itu hasilnya negatif. Bukan min 1 ini ya, negatif maksudnya ya, negatif. Oke, nah. Negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, sebegitu juga sebaliknya. Positif kali negatif juga negatif. Ingat ya, negatif kali positif negatif. Positif kali negatif, kalau dibalikkan juga hasilnya tetap negatif. Nah, untuk contoh soal ini adalah perkalian antara negatif ketemu dengan negatif. Ya, perkalian negatif ketemu negatif. Min kali min. Nah, ini bisa menjadi 42 ditambah min tambah min kali min tadi apa? Min kali min positif, maka
min 15 jadi positif 15. Nah, artinya sama aja dengan 42 tambah 15. Kita tambahkan saja, itu menjadi 57. Bisa ya? Nah, lalu sekarang bagaimana kalau seperti ini? Min 63 dikurang min 49. Nah, sama aja di sini. Ini konsepnya adalah min ketemu min. Min ketemu min tadi artinya min kali min ya. Sama dengan positif. Berarti ini min 63 tambah 49. Ya. 43 tambah 9 itu cara mencarinya sama seperti tadi. Harus kita kurangkan karena ini beda tanda. Ingat, kalau beda tanda mencarinya adalah kurangkan yang lebih besar, kurang yang lebih kecil. Masalah tandanya negatif atau positif, lihat tanda siapa lebih besar. Ya, negatifnya atau positifnya. Nah, kita cari aja nih caranya. 63 kurang 49. Oke, 13 kurang 9 itu 4. Sini tinggal 5 kurang 4, 1. Berarti ini adalah, karena 63-nya negatif, maka ini min 14. Oke, bisa ya. Nah, bedakan konsep ini dengan yang ini, biar jelas ya. Min 60 dikurang 20. Nah, ini tidak ada min ketemu min, tapi ini adalah min tambah min. Bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan konsep yang ini, contoh soal ini ya. Contoh soal ini dengan contoh soal ini, bedakan. 60 kurang 20. Ah, biar bisa dibedakan ya. Kalau ini membacanya min 60 kurang 20 atau min 60 tambah min 20. Kan tadi kita sepakati ini boleh ditulis min 60 tambah min 20. Nah, jadi ini min tambah min. Kalau ini 60 kurang min 20. Nah, min ketemu min jadi positif. Ini 60 tambah 20. Kalau ini hasilnya min 60 tambah min 20, tambahkan saja, tapi hasil negatif. 60 tambah 20, min 80. Ini 60 tambah 20, 80. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah tahu bagaimana operasi dalam penjumlahan pengurangan bilangan bulat, apalagi yang berbentuk negatif. Nah, sampai di sini materinya. Kalau ini kalian rasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.